teman-teman, di sini saya selaku host dari podcast hukum mengucapkan terima kasih kepada kalian, terutama pada Deva yang saat ini masih menggunakan kupluk atau topi, padahal cuacanya itu masih dingin. Bisa diberitahu kepada kami kenapa masih menggunakan topi, Mas Deva? Baik, selamat sore kepada Mbak Sofia dan rekan-rekan. Jadi sebenarnya ini urusan urgent ya. Pada minggu lalu saya berniat mendatangi salah satu langganan potong rambut yang sudah lama Mas Jaki datangi. Tetapi karena potongannya Jaki ada, jadi saya mengolok-olok seperti itu. Tapi sialnya abangnya nih, setelah saya datangi itu tuh merasa kayak tertantang. Jadinya rambut penyanyi saya ini malah diacak-acak sama abangnya. Parah memang. Jadi kupluk ini atau topi yang saya pakai itu tuh sebagai untuk melindungi reputasi dari saya. Seperti itu, Mbak Sofia. Oh, jadi Saya hampir mengira Deva ini salah potong rambut menggunakan gunting tanaman di halaman rumah. Potongannya sangat singkat, habis dan jujur agak di luar nalar. Saya sudah ingatkan kemarin, Dev, jangan menantang tukang cukur yang sudah mengganti rutin. Tapi setidaknya situasi potong rambut ekstrim kamu ini membawa kita ke topik yang sangat penting hari ini, yaitu tentang batas kewenangan. Nah, benar sekali Pak Bida. Nah, kalau kita berbicara tentang batas kewenangan dan tindakan yang dianggap melompat kewenangan, mari kita bedah putusan Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini yang ramai di media. Banyak sekali itu masyarakat bertanya, kenapa MK itu terkesan ikut membuat aturan yang baru. Nah, itu yang buat saya penasaran, John. Setahu saya yang awam ini lembaga yang berhak membuat undang-undang atau aturan baru itu kan hanya legislatif dan eksekutif, yaitu DPR bersama Presiden. Mengapa Mahkamah Konstitusi bisa mengeluarkan putusan yang isinya menambah aturan? Nah, itu menurut saya itu pertanyaan bagus ya, Mas Adit. Nah, kalau secara teori kan pemisahan kekuasaan atau separation of power, tugas asli Mahkamah Konstitusi itu kan sebenarnya didesain hanya sebagai tukang coret, atau bahasa hukumnya itu negatif negosiator. Tukang coret, berarti sistem kerjanya mirip seperti Sofia kalau sedang menyeleksi draft anggaran kegiatan organisasi kita ya, Zar. Langganan dicoret sama Sofia. itu namanya penyuntingan keuangan kita bersama atau tidak. Tapi dari penjelasan Jaki tadi cukup menarik sih. Coba jelaskan lagi, Zak. Nah, secara prinsip memang jadi DPR itu dan Presiden kan membuat undang-undang yang terbukti melanggar hak-hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, MK ini bertugas menghapus atau membatalkan pasal tersebut agar tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, tugasnya menghapus, bukan menulis aturan baru. Sebentar, saya potong sedikit, Jaki. Kalau tugas aslinya hanya menghapus pasal yang rusak, lalu mengapa beberapa putusan terakhir MK justru menambahkan syarat baru, memperpanjang kalimat pasal, atau membuat rumusan baru? Apakah itu tidak keluar dari pagar kewenangannya? Nah, secara prinsip memang mirip. Jadi jika DPR dan Presiden membuat undang-undang yang terbukti melanggar hak-hak konstitusional warga negara atau melanggar Undang-Undang Dasar 1945, MK bertugas menghapus atau membatalkan pasal tersebut agar tidak memiliki kekuatan hukum. Tugasnya menghapus, bukan menulis aturan baru. Saya potong sedikit ya, Zaki. Kalau tugas aslinya itu hanya menghapus pasal,
Lalu mengapa beberapa putusan terakhir MK justru menambah syarat baru, memperpanjang kalimat pasal atau membuat rumusan baru? Apakah tidak keluar dari pagar kewenangannya? Untuk menjawab pertanyaan Deva yang sangat kritis tadi, mari kita bayangkan aturan sederhana di organisasi internal kita. Misalkan Zaki membuat aturan sepihak, seperti anggota yang terlambat datang rapat, hak suaranya dalam forum akan dicabut sepihak. Nah, aturan ini jelas tidak adil bagi kita yang rumahnya jauh. Jelas tidak adil dan sangat subjektif, itu namanya penindasan. Benar, karena aturan itu tidak adil. Saya selaku ketua langsung bertindak mencoret aturan tersebut agar tidak berlaku lagi. Nah, selesai, ternyata belum tentu. Jika setelah mencoret aturan itu saya tidak memberikan aturan transisi atau sanksi pengganti yang jelas, besoknya semua anggota sengaja datang terlambat karena tahu tidak ada sanksi apapun lagi. Nah, organisasi kita ini menjadi kacau dan lumpuh karena kehilangan kepastian. Nah, tepat sekali dari ilustrasi Sofia. Dalam skala negara yang lebih besar, kondisi tanpa aturan setelah pasal tersebut dicoret disebut sebagai kokosan hukum atau rehtakum. Jika MK hanya mencoret undang-undang yang cacat tanpa memberikan solusi, saat itu juga negara bisa bingung karena tidak ada panduan hukum yang berlaku untuk dijalankan. Oh, saya mulai menangkap polanya. Jadi tindakan Mahkamah Konstitusi membuat norma atau aturan baru itu sebagai plaster darurat ya, Zak. Tujuannya agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat sambil menunggu DPR dan Presiden membuat aturan resmi yang baru. Nah, benar Afida. Sifatnya mendesak demi melindungi hak rakyat dan menjaga kepastian hukum agar tidak ada kekosongan yang membahayakan ketertiban bernegara. Oke, saya paham fungsi plaster daruratnya, Zak. Tetapi kalau MK terlalu sering membuat aturan, dalam putusannya lama-lama fungsi legislatif DPR ini bisa tergerus. Seperti tukang pangkas rambut saya kemarin. Niat awalnya saya tuh mau merapikan, tetapi karena tidak ada batasan, akhirnya dia kebablasan menghabiskan rambut bagian atas saya. Analogi rambutmu hari ini sangat kontekstual dan mendalam ya. Bagaimana batasannya agar Mahkamah Konstitusi ini tidak ikut kebablasan juga? Kekhawatiran Deva sangat benar dan itu menjadi perdebatan para ahli. Nah, oleh karena itu tindakan MK membuat norma baru tidak boleh sembarangan. Ada 3 batasan ketat yang wajib dihormati. Nah, pertama, MK itu tidak boleh menyentuh open legal policy atau pilihan politik murni. Contohnya, menentukan angka spesifik seperti batas minimal jabat atau besaran nominal denda uang itu mutlak urusan DPR dan Presiden. Lalu batasan keduanya gimana tuh? Nah, aturan baru atau norma yang dilahirkan oleh MK itu sifatnya itu kan harus sementara atau transisional. Sifatnya hanya sebagai jembatan darurat sampai undang-undang tersebut direvisi secara resmi oleh lembaga legislatif. Dan batasan yang ketiga adalah prinsip pasif dari lembaga peradilan atau pasif judiciary. MK tidak boleh berjalan sendiri mencari-cari pasal di undang-undang untuk diubah secara iseng. MK juga bisa bertindak jika warga negara yang datang menggugat karena merasa haknya dirugikan. Jika tidak ada yang mengadu, MK wajib diam. Baik, penjelasan pada sore ini sangat jernih dan berbobot. Jadi, kesimpulannya MK itu boleh membuat aturan baru hanya dalam kondisi darurat tertentu demi kebaikan dan kepastian hukum untuk kita semua. Benar sekali, Deva. Dan porsinya harus tetap pas, tidak boleh berlebihan agar keseimbangan sistem demokrasi kita tetap sehat. Kuncinya adalah masing-masing lembaga negara itu harus saling tahu batas kewenangan dan
menghormati tugasnya. Ayo. Luar biasa sekali obrolan kita sore ini. Studio lengkap berlima, ilmu kita bertambah, dan misteri kupluk misterius Deva akhirnya terjawab dengan penjelasan hukum ketatanegaraan yang sangat berbobot ya teman-teman. Minggu depan rambut saya ini sudah kembali normal. Kupluk ini akan saya museumkan. Tenang saja. Baik sahabat, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah setia bersama kami. Saya selaku ketua juga, Umus Sofia Juba, dan teman saya Afidola Zahra. dan ada teman saya juga Zaki, Halo. dan teman saya juga ada Ade, dan si kupluk ini juga namanya Deva. Baik, terima kasih sudah menonton. Dadah. Kami pamit undur diri dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Mantap.